Bapak, Ibu, saudara-saudara, dimanapun Anda berada saat ini, pagi hari ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum saya menguraikan atau memberikan sharing tentang firman Tuhan, saya akan coba bacakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya ulang lagi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kalian berada, anak-anak muda dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus itu mati buat kita. Dia disalibkan, dia disiksa, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, semua yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita itu membuktikan ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda dimanapun berada. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda dimanapun kalian berada, kalau kita melihat situasi kehidupan kita, kalau kita melihat dunia di sekitar kita saat ini, itu dalam kondisi yang sangat-sangat bergoncang atau bergejolak, saudara-saudara, di mana banyak hal yang kita temui setiap hari, baik itu dalam media sosial kita, baik itu di kehidupan kita sendiri, mungkin kita sebagai pelaku-pelakunya juga dalam menjalani kehidupan kita. Saat ini iblis sedang berusaha menghancurkan bukan hanya orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, tetapi orang-orang yang menyatakan. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu saat ini untuk menjangkau banyak jiwa yang saat ini dalam kondisi yang begitu sangat bergejolak dalam kehidupan mereka, begitu sangat mengalami perkara-perkara yang membuat mereka mengalami kejatuhan secara iman Kristiani mereka. Pengaruh pergaulan anak muda yang begitu rupa, saudara-saudara, begitu banyak anak-anak muda yang saat ini sangat mudah untuk dihancurkan oleh kata-kata, oleh perbuatan, oleh pikiran, bahkan pengaruh-pengaruh lingkungan yang membawa anak-anak muda ini kehilangan identitas dirinya. Mereka kehausan dengan pola pergaulan, dengan FOMO, dengan mencari-cari pacar yang begitu sangat mudahnya mereka terjatuh dan terjatuh. Begitu mudahnya mereka mengungkapkan rasa cinta. Kemudian saat mereka berpacaran, mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka tahu itu bukan sesuatu yang benar, tapi mereka melakukannya. Orang-orang dewasa, pekerja-pekerja, begitu sangat mudahnya terjatuh oleh bujukan-bujukan iblis mencari sesuatu yang dikatakan sesuap nasi. Dengan berbagai hal yang dilakukan, baik itu sesuatu yang sepertinya baik tapi akhirnya hancur, ataupun itu sesuatu yang jahat mereka lakukan demi untuk mencapai kepuasan pribadi di tengah-tengah dunia pekerjaan mereka. Orang tua saat ini banyak sekali yang berusaha untuk berfokus kepada fokus masa depan anak-anak mereka, fokus kenyamanan keluarga, dan mereka begitu antusias bekerja, mencari dan terus mencari. Bahkan orang tua melupakan fungsi orang tua sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anak mereka. Di rumah sibuk dengan gadget masing-masing. Di rumah tidak memberikan sesuatu teladan yang baik buat anak-anak kita. Jadi dunia kita ini dalam kondisi yang sangat rusak, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda dimanapun berada.
Iblis itu berusaha untuk menghancurkan kita. Iblis berusaha membuat kita kehilangan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Sadar tidak sadar, saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun berada, bahkan anak-anak muda dimanapun berada, saat-saat ini kita seringkali dibawa kepada sesuatu jalan sepertinya benar, tetapi pada ujungnya adalah kita mulai menjauhi arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda dimanapun berada, kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Tanda-tanda zaman yang begitu sangat luar biasa terbuka semuanya Bapak Ibu, dalam kondisi politik kita, kondisi ekonomi, kondisi pemusatan kekuasaan, kondisi alam ini sedang bergelora, peperangan terjadi, mentalitas kita semakin hancur, semakin bobrok dengan emosi-emosi yang terjadi. Kita nggak perlu takut dengan kondisi akhir zaman ini. Kita nggak usah tahu kapan Tuhan datang. Tetapi yang harus kita waspadai adalah bagaimana kita menyiapkan hati kita untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seringkali dalam setiap sharing-sharing saya selalu mengungkapkan kembali kepada kasih semula, kembali kepada hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kembali dengan intimate with God dalam hidup kita, sehingga pola pikir kita adalah pola pikir yang benar di mata Tuhan. Walaupun di sekitar kita meracuni pola pikir kita, tetapi kita tetap setia dengan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.